Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kita senantiasa makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jemaah salat subuh dan majelis ta'lim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Masya Allah. Masjidnya makin luas, mudah-mudahan jemaahnya juga semakin banyak, dan masjid ini bisa kita makmurkan, dan semoga jariah orang-orang yang menitipkan wakafnya, sedekahnya untuk masjid ini senantiasa mengalir, termasuk kepada mereka yang telah mendahului kita. Saya hitung-hitung dulu, kalau kita hitung yang sudah wafat dari jemaah yang saya mulai ngajar di masjid ini dari tahun 96, itu mungkin sudah ada 4 saf ya. Saya masih teringat dengan bapak-bapak jemaah kita yang telah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka insya Allah dilapangkan kuburnya, dan di akhirat kelak dijadikan min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita salat subuh berjamaah, kita lanjutkan, kita luruskan niat kita, fokuskan niat kita. Pertama, i'tikaf di masjid. Kedua, bersilaturahim. Yang ketiga, talabul ilmi, yang merupakan kewajiban seperti halnya kewajiban sholat yang durasinya seumur hidup, madal hayah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah berhenti belajar. Kapan berhenti belajar? Setelah kita wafat. Kapan berhenti sholat? Setelah kita wafat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan innamal ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu bab tentang doa ya, di antaranya doa yang paling cepat diterima Allah. Salah satunya adalah doa setelah sholat. Setelah sholat subuh, maka manfaatkan waktu-waktu setelah sholat itu untuk berdoa. Bukan ngobrol, bukan langsung cabut. Sunnahnya setelah sholat itu zikir, doa. Mudah-mudahan zikir kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu tentang Qiyamul Lail, dan juga nanti insya Allah tentang Qiyamul Ramadan, mengingat beberapa hari lagi
tinggal menghitung hari kita akan masuk di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, bulan ke-8, sebelumnya bulan Rajab. Bulan Sya'ban masuk Ramadan. Doa yang kita selalu panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang kata Imam As-Suyuti, ini doa dari hadis yang hasan. Jadi boleh kita pakai. Nah, sekarang kita sudah di bulan Sya'ban, beberapa hari lagi kita insya Allah masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Dan bukan sekedar sampai ya, tapi sampai dan kita bisa manfaatkan. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, setahun itu ibaratnya seperti pohon. Seperti apa? Seperti pohon. Bulan Sya'ban itu untuk menumbuhkan daun. Bulan Rajab untuk menumbuhkan daun, bulan Sya'ban untuk menumbuhkan dahan, bulan Ramadan itu adalah waktu untuk memetik buah. Jadi bulan Ramadan bukan lagi waktu untuk memulai menanam, tetapi mestinya kita sudah memetik buah. Jadi jangan sampai masuk Ramadan baru sibuk mau menanam, tapi sebetulnya kita sudah memetik buah. Artinya ibadah-ibadah itu sudah tinggal kita amalkan, tidak bingung lagi, tidak mundur lagi, ya. Dan insya Allah semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa hadis. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, istri beliau, ketika Nabi wafat umurnya baru 18 tahun. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumu minal laili, bangun di waktu malam. Artinya bangun untuk sholat, bukan sekedar bangun, karena kita juga bangun kan, semua orang bangun malam. Ustaz, saya rajin bangun malam, ngapain kencing? Nabi SAW bangun di malam hari, maksudnya qiyamul lail, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kakinya, kedua tumitnya bengkak karena lamanya berdiri. Kira-kira ada nggak kita pernah dengar warga Pondok Bambu, kenapa itu ibu, kenapa itu bapak kakinya bengkak? Kenapa? Tadi malam tahajudnya panjang. Kenapa kakinya bengkak? Lagi asam urat katanya, lagi jatuh. Kalau Nabi qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Nah, makanya kita ini tidak usah terlalu merasa diri paling sudah ikuti sunnah Nabi. Ya, kalaupun juga kita ikut sunnah Nabi kan sebagian. Sunnah Nabi itu kan ada 18 ribuan, Pak. Ya. Kita qiyamul lail Nabi saja masih jauh. Faqultu lahu, lalu aku berkata, kata Aisyah, saya berkata kepada Nabi, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini ya Rasulullah? Kenapa salatmu sampai kakimu bengkak? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini min khususiyatir Rasul, kekhususan Nabi yang tidak bisa kita ikuti. Dosa-dosanya sudah diampuni, yang telah lalu dia akan datang. Kalau kita nggak jelas kan? Qala,
Nabi berkata, afala akunu abdan syakura. Apakah kamu tidak ingin aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Kalau syakir itu adalah bersyukur kepada Allah, tapi mungkin sekali-sekali saja. Tapi kalau syakur itu orang yang banyak bersyukur. Kalau sabir orang yang sabar. Tapi kalau sabur orang yang banyak bersabar. Jadi Nabi menjawabnya bukan. Kalau kita mungkin menggambarkan di jawaban kita nih, kok kamu ibadahnya bagus banget ya? Siapa dulu dong? Ya, berbangga kan? Kalau Nabi, ini ekspresi kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaihi antara Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 4837, Muslim nomor 2820. Juga dari riwayat jalur lain selain Aisyah dari Al-Mughirah bin Syu'bah, juga derajatnya muttafaqun alaihi. Bukhari Muslim, Bukhari nomor 1130 dan Muslim 2815. Afadal hadis, pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang pertama, al-hathu 'alal iktsari min qiyamil lail. Dorongan atau motivasi agar kita memperbanyak qiyamul lail. Rajin qiyamul lail. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku pengikut Rasulullah, salah satu yang harus kita ikuti adalah qiyamul lailnya. Ya. Walaupun tidak sama, tetapi dorongan untuk memperbanyak qiyamul lail, rajin-rajin qiyamul lail. Ustadz, saya bisanya sepekan itu 1 malam saja. Tidak apa-apa. Yang penting melaksanakan 1 sunnah Rasulullah. Ustadz, saya sudah bisa 2 malam sepekan. Tidak apa-apa. Ustadz, alhamdulillah saya bisa 5 malam dalam sepekan. Tidak apa-apa, bagus. Jadi dalilnya sudah ada, pelaksanaannya bisa beda-beda dari satu orang ke orang lain. Yang ini 1 malam, ini 2 malam, ini 3 malam. Jadi tidak usah lagi tanya, kenapa kamu qiyamul lail 2 hari sepekan? Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah mengikuti Rasulullah. Disuruh qiyamul lail. Tapi kemampuannya dia baru 2 malam, ini kemampuannya 3 malam. Jadi tidak selalu kita minta dalil khusus. Yang penting sudah ada payung hukum dalil umumnya. Qiyamul lail, silahkan qiyamul lail. Ustadz, saya baru bisa 2 rakaat. Silahkan. Saya baru bisa 4 rakaat. Silahkan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadda fil ibadati iqtidaan bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga ritme konsekuensi beribadah sebagaimana kita contohkan, kita mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sampai bengkak kakinya. Ini tidak usah kita ikuti sunnah bengkak kakinya ini. Lalu dipaksa-paksakan gitu kan, dipukul-pukulkan ke lantai sampai bengkak. Kenapa itu? Qiyamul lail. Ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita ambil qiyamul lailnya. Ya, pesannya, kesungguhannya, kekhusyuannya kita jaga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qiyamul laili khairu dalilin ala syukril abdi rabbih subhanahu wa ta'ala. Qiyamul lail adalah salah satu bukti, dalil tadi petunjuk ya, petunjuk yang terbaik
sebaik-baik petunjuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kita lihat rajin qiyamul lail, maka husnudzon kita bahwa insya Allah dia mengekspresikan syukurnya kepada Allah. Kalau ada orang semakin tua semakin tekun ibadahnya, maka husnudzon kita mengatakan bahwa dia sedang mengekspresikan syukurnya kepada Allah. Jadi jangan macam-macam, apalagi yang kita pikirkan yang negatif. Orang berbuat baik berarti dia sedang mengungkapkan, meluapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fihi min mujahadatin nafsi wa hamliha ala ma takrahu wa tarki ma taladzu bihi. Karena di dalam qiyamul lail ada perjuangan, ada kesungguhan jiwa. Ya. Jadi kalau apalagi orang yang baru pemula bisa qiyamul lail bukan urusan gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi butuh perjuangan ya. Paling tidak perjuangan melawan kantuk. Karena qiyamul lail itu adalah di waktu-waktu di mana yang paling nikmat adalah tidur. Makanya salat subuh azannya lain sendiri, dia ada tambahan. As-salatu khairum minan naum. Ya. Karena diingatkan bahwa memang pekerjaan yang paling nikmat waktu-waktu menjelang subuh itu adalah tidur. Maka muazzin mengingatkan bahwa betapapun nikmatnya tidur, sholat lebih baik. Sholat adalah lebih baik. Dan bisa meninggalkan apa-apa yang nikmat, yaitu apa? Tidur. Di waktu-waktu menjelang subuh itu makan aja nggak enak Pak. Ya bukan waktu makan memang ya. Makanya sahur kenapa diberkahi itu ya salah satu hikmahnya kata ulama, karena memang juga makan pun butuh perjuangan. Beda makan sahur, semangatnya makan sahur dengan buka puasa, beda Pak. Beda itu. Walaupun menunya sama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maksudnya orang-orang yang beriman. Afshus salam, tebarkan salam. Tebarkan apa? Salam. Kalau ketemu orang, salam. Apalagi dia muslim. Tidak usah milih-milih, ini teman, ini kelompok saya, ini bukan kelompok saya. Tebarkan salam. Perintah Nabi, afshus salam. Ini salah satu sunnah yang jarang-jarang, kadang-kadang kita lupa nih. Kita cepat salam kalau yang kita kenal, yang teman. Kata Nabi, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan. Traktir. Jadi traktir itu sunnah Nabi. Jadi ada makanan. Ini salah satu sunnah perintah Nabi. Kasih makan. Wa sallu bil laili, dan salatlah di waktu malam, wan nasu niyam, ketika manusia pada umumnya sedang tidur. Ya, di waktu-waktu afdal, waktu
Qiyamul Lail itu kira-kira 1 jam sebelum azan subuh. Ya, dan itulah yang dimakan dengan waktu sahur. Itu waktu yang paling afdal untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau salat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, bisalamin, dengan keselamatan, kedamaian. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2485, wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi kalau sekelas Al-Imam At-Tirmidzi sudah memberikan derajat hadis, nah kita ulama-ulama yang datang belakangan sudah tidak perlu lagi. Jadi kayak kita, kata ulama, kata istilahnya menggarami laut. Jadi siapa kita bisa menilai hadis lebih hebat daripada ulama-ulama sekelas At-Tirmidzi, Muslim, Al-Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Jadi walaupun orang semacam kita sekarang ini merasa hebat baca hadis, belajar hadis, tidak bakalan sampai ilmunya dengan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu. Afadal hadis, pelajaran dari hadis. Yang pertama, bisyaratu manil tazama hadhil umur wa da'aba 'alaiha. Berita gembira bagi orang yang komitmen dengan urusan-urusan ini, perintah-perintah tadi ini. Ada berapa Bapak Ibu sekalian? Kayaknya nanti kedepannya kita bisa tampilkan nanti hadisnya ya, biar lebih bisa berinteraksi ya. Karena kebanyakan saya lihat tidak bawa kitab. Saya husnudzon saya kalau tidak bawa kitab mungkin dihafal ya. Karena ngaji itu, saya dulu waktu ngaji di Madinah, kalau di kampus jelas kita dimarahin. Di Masjid Nabawi pun kalau kita mengaji dengan syekh, kalau ada kitab yang kita kaji, kalau lihat muridnya tidak bawa kitab, biasanya ditegur. Kalau sudah berulang disuruh cari kitabnya dulu. Kenapa katanya? Karena kamu bisa hafal semua perkataan saya. Sudah tidak bawa kitab, gak mencatat, nah terus tujuannya ke sini mau ngapain? Kan mau belajar kan? Tapi kalau jamaah kita di sini insya Allah, kalaupun tidak bisa langsung diikuti, insya Allah bisa ditonton di YouTube-nya masjid, ya kan, direkam nih. Ya, kemudian juga saya juga rekam, bisa ditonton di YouTube saya. Dan potongan-potongan videonya juga ada di TikTok saya. Ya, nama TikToknya Umri 68. Followernya sudah lebih 100.000. Ya. Jangan lupa di subscribe ya, like dan share. Jadi sekarang media sosial ini luar biasa ya. Banyak saudara-saudara kita, para ustadz bisa terkenal itu dari media sosial. Ya, tetapi media sosial juga bisa mengadu domba kita. Karena semua orang gampang berbicara kan. Banyak orang gak jelas belajarnya di mana, berfatwa di media sosial, menyalahkan ini, membidahkan itu, akhirnya kacau. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu berita gembira. Apa berita gembiranya? Akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang menjalankan 3 perintah tadi itu selalu afsyus salam. Siapa tahu gara-gara kita rajin menebarkan salam, Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, at-tu'imut ta'am, rajin memberi makan. Pokoknya ada momentum nih kita ngasih makan ke orang, kasih makan. Apalagi tamu. Kalau kita kedatangan tamu, yang pertama kali ditanyakan itu setelah masuk rumah, makanan dan minuman. Kalau perlu ditanya mau makan dingin apa panas, atau panas dingin, ya tawarkan dulu makanannya. Jangan langsung ditanya kapan mau pulang. Itu tidak sunnah itu.
Jadi ini sunnah. Jadi suka nak traktir teman tuh, ngumpul-ngumpul, nanti saya yang bayarin. Itu perintah Nabi. Dan bisa memasukkan ke surga. Dan yang ketiga tentu qiyamul lail. Nah, itu yang dimaksud dengan berita gembira untuk orang yang melaksanakan tiga hal ini, tiga perintah ini dalam konteks hadis ini. Jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, at-tahajjudu fil laili, tahajud di malam hari. Jadi apa, masih sering ditanyakan nih, kalau Bu Salam kok udah paham semua, tinggal mengulang saja. Sering bertanya, Ustaz, beda qiyamul lail dengan tahajud apa? Kalau tahajud, kalau qiyamul lail itu umum. Jadi sholat di waktu malam. Yang penting malam. Malam itu kan dari maghrib sampai subuh. Dari min tulu'is syamsi ila gurubiha. Itu kan malam. Tetapi malam secara syariat itu ba'da sholat subuh sampai masuk subuh. Dari ba'da sholat isya sampai masuk sholat subuh. Itu waktu qiyamul lail. Jadi ada orang ba'da isya nih, langsung qiyamul lail, sah, boleh. Nah, sedangkan tahajud adalah qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur malam dulu. Jadi ba'da sholat isya, kalau kita ngikuti kebiasaan Rasulullah, itu cepat tidur. Kalau tidak ada hal-hal yang terlalu penting, itu Nabi langsung tidur. Cepat tidur, cepat bangun. Ya, makanya biasanya orang-orang yang tidur malamnya cepat itu lebih sehat. Ya, selain dapat pahala karena ikuti salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salat tahajud di malam hari, ya tentu salat tahajud di malam hari. Karena ada juga pernah seorang tokoh karena semangatnya gitu kan, kata dia, saya alhamdulillah setiap hari, setiap siang saya tahajud. Ya, ketahuan bohongnya kan? Karena tahajud di waktu siang. Dan ada juga pernah keceplosan gitu, karena semangat dia ini kan ada pemimpin-pemimpin tertentu, tokoh-tokoh bisa diundang ke pesantren. Dia kan juga harus belaga soleh gitu kan. Lalu dia ngomong tapi tidak dicek dulu. Saya tiap malam katanya salat duha katanya. Jadi ketahuan bohongnya, ketahuan gak paham. Jadi salat tahajud atau qiyamul lail min wasailin najati yaumil qiyamah, di antara wasilah atau sarana mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Lima fihi min hirmani nafsi ladzizal manam, karena di dalamnya ada kemampuan jiwa menahan dari kelezatan tidur, nikmatnya tidur tuh. Ibtigha amratillahi ta'ala, semata-mata dilakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita dibangunkan sholat subuh itu berat Pak, dibanding tidur siang. Ya, tetapi kenapa itu kita lakukan? Karena demi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam diri kita mengatakan tidur nikmat, tapi ridha Allah jauh lebih nikmat. Makan enak, tapi ridha Allah jauh lebih enak dan nikmat. Jamaah sekalian, kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dari Abu Hurairah semoga Allah beridhanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami, puasa yang paling afdol, yang paling utama, ba'da Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, ya insya Allah sebentar lagi kita akan masuki. Apa?
Syahrullahil Muharram adalah berpuasa di bulan Muharram. Jadi dalam konteks bulannya ya. Jadi bulan Ramadan, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariḍah, dan salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat fardu, setelah salat 5 waktu, salatul laili adalah salat malam atau tahajud. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1163. Afadal hadis, faedah dari hadis 1. Anna afdala salatin nafli hiya salatul lail. Bahwa sesungguhnya seutama-utama salat sunnah adalah salat qiyamul lail. Li'annahu waqtus sukuni wal khusyu'i, karena di dalamnya, di dalam waktu malam itu, kalau kita sholat malam, di situ ada sukun. Sukun itu ketenangan, sakinah. Wal khusyu', ada kekhusyuan. Kita lebih gampang khusyuk ya, karena tidak ada gangguan-gangguan. Wal amalu fihi ab'ad anir riya, dan beramal di waktu-waktu itu insya Allah potensinya bisa lebih jauh daripada riya, dinilai orang. Siapa yang mau lihat kita kalau kita qiyamul lail? Andaikan pun yang melihat kita saat kita qiyamul lail adalah keluarga kita kan, yang juga mungkin bangun malam, yang juga tidak fokus kepada kita, dia fokus pada dirinya, mungkin mau ke belakang, jadi tidak menilai kita. Beda deh kalau di siang hari kan. Jadi itu salah satu hikmah kenapa dia menjadi sholat yang afdal, karena juga potensi kekhusyuannya lebih besar daripada sholat-sholat atau ibadah yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-hathu ala shawmi tatawwu fi syahri Muharramin. Dorongan atau motivasi untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa tatawwu fi syahri Muharramin, di bulan Muharram. Bulan Muharram itu kapan? Bulan 1. Sekarang Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, bulan 1. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam salat malam di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Salat tarawih. Imanan wahtisaban, karena dasarnya iman dan mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan salat tarawih. Qiyam Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari nomor 37, wa Muslim dan Muslim nomor 759. Kemudian juga wa anhu, dan darinya juga Abu Hurairah qala, dia berkatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu fi qiyami Ramadan, memotivasi umatnya untuk melakukan qiyam Ramadan, min ghairi
ayyamurahum fihi, tanpa memerintahkan secara khusus di dalamnya. Ya, karena seperti kita ketahui Nabi itu sholat tarawihnya, kalau kita pakai kemudian istilah tarawih, itu cuma 3 malam. Cuma berapa malam? 3 malam. Nanti akan ada penjelasannya. Fayaqulu, lalu kemudian beliau berkata, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam bulan Ramadan, salat tarawih imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim nomor 759. Pelajaran dari hadis. 1. Ta'kidu nada bi qiyamil laili fi Ramadan. Penguatan disunnahkannya qiyamul lail di bulan Ramadan. Maksudnya salat tarawih. Wal hathu 'alal iktsari minal ibadati fi, dan dorongan atau motivasi memperbanyak ibadah di dalamnya di bulan Ramadan. Wa anna dzalika, dan bahwa itu salat tarawih terutama dan ibadah-ibadah yang lain, mukaffirun lima furita minal insan, menghapuskan, menutupi. Kafir itu kan artinya menutup. Penutup hordeng itu dalam bahasa Arab dinamakan kafir. Jadi kalau ini lagi apa Bu? Lagi masang kafir. Maksudnya hordeng. Penutup. Jadi kenapa orang kafir dikatakan kafir? Karena hatinya masih tertutup dari hidayah Allah. Jadi itu menjadi penghapus atau penutup dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Tata'allaqu bihaqqillahi ta'ala, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebutkan dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia? Karena kalau berkaitan dengan dosa manusia, maka kita harus minta dihalalkan, minta maaf. Kalau kita pernah ngambil uangnya tanpa izinnya, tanpa ridhonya, maka syarat dosa kita diampuni sama Allah adalah kita datang kepadanya minta dihalalkan atau minta maaf. Kalau dia maafkan, syarat ketentuan berlaku, baru Allah maafkan kita. Kalau kita pernah menggibah seseorang, ini bahayanya menggibah ini, atau memfitnah orang, cerita keburukannya, kejelekannya, lalu tersebar kemana-mana, lalu kita taubat nih, sadar, maka kita harus minta maaf dari orang. Masalahnya kadang-kadang ketika kita sudah taubat, orangnya nggak ada, atau susah kita hubungi. Ya, makanya kata ulama, dosa yang berkaitan dengan manusia itu proses tobatnya lebih berat daripada dosa kita yang berhubungan dengan Allah. Makanya kepailitan di akhirat itu kan, kebangkrutan akhirat itu penyebab dosanya 5, semuanya dosa berkaitan dengan manusia. Makanya kita harus juga hati-hati di dalam bermuamalah. Selain kita jaga ibadah kita, penting juga kita jaga muamalah kita kepada sesama manusia. Yang kedua, yahsulu qiyamu Ramadan bi sholatit tarawih. Qiyam Ramadan itu bisa berlangsung dengan salat tarawih. Maka kita tentu memahami kalau ini masuk qiyam Ramadan adalah salat tarawih.
wa hiya ishruna rakaatan. Dan dia itu salat tarawih adalah 20 rakaat. Bi asyri taslimatin, dengan 10 salam. Berarti berapa rakaat? 22 rakaat. 2 rakaat salam. Ma ada rakaatil witri as-salas, kecuali 3 rakaat witir. Jadi 22 kemudian 3 rakaat witir. Wa qad shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi melaksanakannya tsamaniya rakaatin, 8 rakaat. Ada rakaatil witri selain atau di luar salat witir. Loh, kok bisa 20 rakaat? Nabi cuma 8 rakaat. Fayajuzu fihal ishrun, maka salat tarawih boleh 20. Awis tsamaniya rakaat, atau 8 rakaat. Jadi dua-duanya boh. Jadi stop berantem gara-gara jumlah rakaat salat tarawih. Selesai. Ini udah kelar dari dulu. Kita tinggal milih saja mana yang kita sepakati. Ini ada orang sampai sekarang tiap tahun ribut. Karena ribut tarawih itu ada 8 atau 20, akhirnya tidak salat tarawih. Di Makassar Pak dulu ada masjid. Waktu saya masih di Muallimin di Makassar itu ada masjid. Itu di bulan Ramadan ditutup gara-gara tidak ada salat tarawih. Karena di situ ada 2 kubu, ada yang membolehkan salat tarawih, ada yang mengatakan tidak ada salat tarawih. Akhirnya nggak ada benar. Terkenal tuh masjid tuh tahun-tahun 80-an Makassar. Orang yang mau salat tarawih pengurusnya bawa golok, bawa pedang. Siapa yang berani datang kan? Yang datang salat tarawih diancam mau ditebas pakai golok. Sebegitunya gitu. Jadi boleh 20, boleh 8. Kalau kita di Salam biasanya berapa? 8 rakaat. Kemudian jamaah sekalian, wa summiyat tarawih, dinamakan salat tarawih, penyebab penyebutannya itu. Li'annahum, karena mereka orang-orang dulu dari generasi sahabat salafus soleh. Salafus soleh itu generasi salaf itu artinya generasi 3 abad pertama, 300 tahun pertama. Itu salaf. Mereka itu kanu yutawwiluna qiyamahum, mereka memanjangkan berdirinya lama. Kemudian karena lama, yastarihuna ba'da kulli taslimataini, lalu karena dia lama berdiri capek, maka istirahat setelah salam, 2 salam itu, 2 rakaat istirahat. Jadi kalau kita mau ikuti salafus soleh, mestinya habis 2 rakaat minum dulu kopi, ya, kopi dulu, ngeteh dulu. Tapi sholatnya panjang. Kalau sholat panjang, ini sholatnya pendek, pengen ngopi. Ya, ini kan istirahat melulu. Sholatnya istirahat, setelah itu minta istirahat lagi. Jadi istirahat dari istirahat. Jadi jangan sepotong-sepotong nih ikuti sunnahnya. Ya, jadi sunnahnya panjangkan sholatnya, lalu boleh ya setelah itu istirahat. Ustaz, lalu bagaimana yang tidak istirahat setelah salam? Gak apa-apa. Ya mungkin nanti dikumpulkan istirahatnya setelah itu. Ya. Jadi setelah selesai tarawih baru ngopi-ngopi, ngobrol gitu kan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa awwalu man jama'an nasa liqiyami Ramadan, dan orang yang pertama kali mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan salat tarawih ba'da Rasulullah SAW adalah Umar radhiyallahu anhu, adalah Umar bin Khattab. Jadi salat tarawih itu
berjamaah di masjid 1 bulan itu sunnahnya adalah sunnah khulafaur rasyidin. Ya, jadi tidak semua juga harus Nabi sudah contohkan. Nabi tidak contohkan itu. Nabi tidak pernah salat tarawih 1 bulan. Tapi itu adalah yang disunnahkan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar itu belajar langsung dari gurunya yaitu Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin salah dalam mengajarkan ilmu. Kemudian washtahara dzalika, lalu setelah Umar mengumpulkan manusia kaum muslimin untuk salat tarawih, akhirnya itu jadi masyhur, jadi terkenal. Walam yungkir, dan tidak ada, walam yungkar, dan tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang sahabat lain mengatakan, kamu kok berani-beraninya melakukan salat tarawih 20 rakaat. Nabi kan tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah contohkan, Nabi tidak pernah ajarkan. Tidak ada sahabat. Lagian siapa yang berani dengan Umar bin Khattab kan? Ya, dan mereka yakin bahwa ini yang diajarkan bukan sesuatu yang menyimpan dari syariat. Ya kira-kira pada zaman itu kan, karena payung hukumnya sudah ada salat qiyam Ramadan. Lalu Umar berijtihad mengumpulkan manusia dan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Fakana bi manzilatil ijma' as-sukuti, maka ketetapan salat tarawih yang dirintis oleh Umar bin Khattab itu menjadi ijma'. Nah, makanya jamaah sekalian, dalil itu ada 4 yang disepakati. Ini kalau yang belajar usul fikih nih. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit minta mana dalilnya, dalil itu cuma Quran dan hadis, masih kurang. Ada 2 lagi, ijma' dan qiyas. Kenapa jemaah sekalian? Karena apalagi yang berkaitan dengan hukum, itu ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum itu kata ulama hanya jumlahnya sekitar 500-an. Sedangkan persoalan hukum dalam hidup ini ribuan, bahkan mungkin bisa ratusan ribu. Nah, sehingga banyak-banyak hukum itu adalah berdasarkan qiyas dan termasuk ijma'. Nah, salat tarawih 20 rakaat itu adalah ijma', kesepakatan sahabat. Karena tidak ada yang protes, maka dijadikan sebagai ijma'. Misalnya contohnya hukum narkoba. Apa hukumnya narkoba? Apa hukumnya? Haram ya? Dalilnya apa? Dalilnya dalil khamar. Itu prosesnya bisa hukumnya khamar, hukumnya narkoba disamakan dengan dalilnya khamar, itu apa namanya? Itu namanya qiyas. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan narkoba, tidak ada. Karena pada zaman itu belum ada. Dan hukum itu banyak sekali dalilnya pakai namanya qiyas. Dan di generasi salafus saleh yang menolak ijma' dan qiyas itu aliran sesat. Mu'tazilah, Khawarij, Syiah itu yang menolak ijma' dan qiyas. Jadi kalau ada orang sekarang nih menolak qiyas, jangan-jangan perpanjangan dari aliran sesat. Ini harus hati-hati nih jamaah sekalian. Karena ada orang sekarang semua pokoknya Al-Quran dan hadis. Betul, itu sebagai sumber utama. Tapi kalau kita bicara dalil itu lebih 20 Pak dalam usul fikih. Tapi yang disepakati ada 4. Yang tidak disepakati ada namanya maslahah mursalah, saddud dzari'ah, al-istihsan, uruf, banyak lagi dan sebagainya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innama fa'ala dzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilakukan karena Nabi SAW shallaha jama'atan salasalayali. Karena Nabi hanya melakukan secara berjamaah 3 malam. Ya kan? Falamma kathuran nas. Lalu setelah peserta
umat Islam yang datang sholat berjamaah, sholat Qiyam Ramadan makin banyak. Malam pertama banyak, malam kedua makin ramai, malam ketiga makin ramai. Wa ghassal masjid, sampai masjid membludak penuh. Tarokah, Nabi tinggalkan. Nabi stop. Kenapa? Khaufan min antufrodo alaihim, Nabi takut diwajibkan, difardukan kepada mereka. Jadi Nabi itu pesannya takut memberatkan umat. Kan kasihan nih, sholat 5 waktu saja kan. Ini sempat tawar-menawar Allah dengan Nabi, dengan Allah kan, atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang tadinya 50 jadi 5 gitu. Nah, bagaimana kalau ditambah dengan dengan sholat tarawih diwajibkan? Jadi Nabi stop. Nabi itu cinta kepada umat, pengen meringankan umatnya. Sampai ketika mau sakaratul maut, Nabi yang diingat umatnya, yang disebut-sebut umatnya. Sehingga kita itu jangan benci sama umat Nabi. Nabi cinta sama umatnya, kita jangan benci sama umat Nabi. Orang sudah ibadah, sudah sholat, mungkin banyak kekurangan, tapi kita cinta kepada mereka, hormat kepada mereka. Jangan gampang sesatkan dia, kasihan. Nabi itu mengajak orang masuk Islam, kita jangan mengusir orang keluar dari Islam. Jawab sekalian. Kemudian wa tarakaha, Nabi tinggalkan itu. Jadi setelah 3 malam Nabi tidak keluar lagi, tidak ke masjid. Akhirnya sahabat pada nunggu kan di masjid kan, dalam Sirah Nabawi kita baca itu Nabi nggak keluar, sampai ada berapa sahabat itu lempar-lempar kerikil ke itu biar Nabi, mungkin Nabi ketiduran gitu. Tapi Nabi dengar gitu. Tapi Nabi tidak keluar. Nah, besoknya baru keluar. Kumpul, sampaikan kepada mereka. Biar tidak ada fitnah kan, tidak ada klarifikasi. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak keluar karena saya khawatir jangan sampai diwajibkan atas kalian dan pasti kita tidak sanggup. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan selamat memasuki bulan Ramadan yang beberapa hari lagi. Semoga kita bisa melaksanakannya, melaluinya dengan amal-amal ibadah kita yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.